Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turiksan dengan NIM A1J1181045 dari kelompok 2. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan judul Sistem Saraf Volunteer. Adapun yang akan kita bahas di sini yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian sistem saraf, yang kedua fungsi sistem saraf, yang ketiga struktur sistem saraf, dan yang keempat jenis-jenis sistem saraf kranial. Yang pertama yaitu pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi dan mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas di dalam tubuh ini dikendalikan oleh sistem saraf. Salah satu sistem saraf yaitu sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf adalah sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulus, memproses informasi dalam bentuk stimulus, memproses informasi yang diterima, dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulus. Selanjutnya, struktur sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang khusus, di mana sel ini disebut sel saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan juga akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun atas sitoplasma. Dendrit merupakan struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan juga ukurannya. Sedangkan akson merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan penjuluran panjang dari sel otot, dari sel saraf. Selanjutnya, jenis-jenis sistem saraf kranial. Nervus kranial atau saraf kranial adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus kranial atau saraf kranial, yaitu sebagaimana di gambar ini. Yang pertama yaitu olfaktori. Saraf olfaktori adalah saraf yang berperan dalam penciuman. Saraf ini memberi informasi kepada otak dari hidung terkait bau yang ada di sekitar tubuh. Saraf ini terletak di foramina penciuman. Yang selanjutnya yaitu optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial, yang mana dia berperan dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina mata ke otak, sehingga kita bisa mengenali objek. Adapun saraf optik itu adalah ini gambarnya. Selanjutnya, okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitaran mata. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga dapat membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Adapun gambarnya yaitu seperti ini. Selanjutnya, saraf troklea. Saraf troklea ini mengontrol otot bilik superior yang berperan dalam pergerakan bola mata. Adapun gambarnya ya ini. Selanjutnya, saraf trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, yaitu fungsi motorik maupun sensorik. Contohnya di sini, ia menerima sensasi dari wajah dan menginervasi otot saat pengunyahan. Adapun gambarnya yang ini. Yang keenam yaitu abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata.
Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik. Saraf ini terletak di celah orbital superior. Adapun gambarnya yang ini. Selanjutnya facialis. Saraf facialis atau saraf wajah atau saraf fasial juga memiliki fungsi motorik dan sensorik, seperti menyediakan persarafan motorik untuk ekspresi wajah. Perut posterior, digastrik otot stylohyoid, dan otot stapedius. Saraf ini juga menerima rasa khusus dari anterior lidah dan menyediakan sekret omotori nervas dan kelenjar ludah, kecuali parotis, juga kelenjar air mata. Adapun gambarnya yaitu yang ini. Selanjutnya vestibuloclear. Saraf ini berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan juga gravitasi. Saraf ini sangat penting untuk keseimbangan dan juga gerakan. Lebih khusus lagi, vestibular cabang membawa impuls dari keseimbangan dan koklea itu membawa impuls untuk pendengaran. Saraf ini terletak di internal kanal akustik. Adapun gambarnya yang ini. Selanjutnya saraf glosopharyngeal. Saraf ini berperan dalam fungsi motorik dan juga sensorik. Saraf ini terletak bersama dengan vagus saraf di refleks muntah. Adapun gambarnya yang ini. Selanjutnya saraf vagus. Vagus memiliki berbagai fungsi, mulai dari dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensori dari saraf ini berperan untuk merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan juga organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik dari saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan juga langit-langit mulut bagian yang lunak. Sedangkan saraf ini pada bagian parasimpatiknya itu berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan juga saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu saraf aksesori. Saraf ini berfungsi mengontrol otot leher dan juga otot trapezius, yakni otot yang menyusun struktur punggung manusia. Adapun gambarnya yang ini. Selanjutnya hipoglossus. Saraf ini berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan lidah. Adapun gambarnya yang ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.